Shalom. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang datang di pagi hari ini bersuka cita ya. Karena hari ini hari terakhir di tahun 2023 ini. Kita bersyukur kita boleh beribadah di pagi hari ini. Baik, kita akan mulai beribadah. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa segenap hati kita ke hadapannya. Kita menaikkan pujian, nyanyian, ucapan syukur, pengaguan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia. Dialah kota benteng kita, tempat perlindungan kita, menara kekuatan kita. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami. Kami mau bersorak kepada Engkau, sebab Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia. Biarlah Tuhan kami datang dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, sebab namanya kudus, nama yang mulia, nama yang perkasa. Dan kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Sebab namanya, nama yang kudus, nama yang berkuasa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom buat semua warga kerajaan. Tema kita Empowering Grace. Dan juga KLC kita tentang Kingdom Invasion. Tetapi tahun depan ini 2024 dengan anugerah Tuhan, temanya adalah Kingdom Influence. Sebetulnya saya mau menyampaikan tentang Kingdom Infiltration. Tetapi rupanya lebih dimengerti Kingdom yaitu Influence. Firman Tuhan berkata, tema kita ya tahun depan ini adalah Matius 13 ayat 33. Dia menceritakan perumpamaan kepada mereka hal kerajaan sorga seperti seumpama ragi. Ragi itu kecil kan, diambil oleh seorang perempuan. Zaman dulu gambaran yang lemah. Dan ini gambaran daripada umat Tuhan, gereja Tuhan. Diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saya percaya tidak ada yang lebih berkuasa pada culture. Kita harus hidup dalam kingdom culture supaya bisa memberikan pengaruh. Dan kita tahu juga garam itu kelihatan sesuatu yang tidak berbahaya. Kita belajar dari perang antara Hamas dan Israel. Kenapa Israel bisa kecolongan? Karena sebetulnya yang dimasukkan infiltrasi itu para pekerja dari Gaza masuk ke Israel dan mengumpulkan segala sesuatu informasi. Itu namanya infiltrasi. Mereka pura-pura jadi pekerja dan sebagainya. Demikian juga di dalam peperangan, hidup ini adalah peperangan. Karena itu untuk bisa mempengaruhi dunia ini, gambarannya dari seperti adonan 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Karena itu firman Allah menunjukkan kita harus punya pengaruh. Mesti punya yaitu sesuatu yang punya nilai sehingga bisa memberikan pengaruh yang baik. Ragi ada 2 macam. Yang pertama ragi yang baik. Yang kedua ragi juga artinya sesuatu yang negatif. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 33 ayat ke-6 dia berkata begini. Berjaga-jaga, beware, hati-hati. Ragi Farisi dan ragi Saduki. Dan dia tambahkan di dalam bagian yang lain daripada ketiga Injil yang lain, belum yang keempat, yaitu tentang bahaya daripada ragi Herodiani.
Hari-hari ini orang Kristen tidak membicarakan tentang Tuhan Yesus, tapi siapa presiden Republik Indonesia? Hati-hati yang kamu masukkan itu. Kamu dengar segala macam masukan, hati-hati, itu bisa ragi Herodiani. Ragi Farisi dan ragi Saduki udah jelas. Ragi Farisi itu gambaran daripada legalisme. Begitu banyak sekarang gereja tidak lagi mirip dengan kerajaan Allah, tapi seperti agama. Isinya legalisme. Tetapi Saduki juga menggambarkan yaitu modernisme ataupun liberalisme. Dan Yesus berkata hati-hati. Tadi saya sebutkan tentang ragi Herodiani. Bahkan ada suami istri bertengkar karena pilihan pilpres. Jangan itu terjadi di antara kita. Seperti saya ajarkan pada saudara, siapapun presidennya, rajanya tetap Yesus Kristus. God bless you all. Amen. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya, kita ada di akhir tahun, di hari terakhir di tahun 2023. Tahun Tuhan berkarya lewat kehidupan kita. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Yang percaya Tuhan baik, mari tepuk tangan, bangkit berdiri. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab itu kami mau besarkan dan tinggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar,
Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind
Ku serahkan hidupku
menyaksikan penyerahan anak. Kami mengundang Bapak Peterson Tanpa Soro dan Ibu Glory Kurnia Putri untuk maju ke depan dan membawa anaknya akan diserahkan. Agatha Evanora Tanpa Soro, anak kedua dari Pak Peter Tanpa Soro. So ya, mari. Oh, bapaknya udah di depan, betul. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak membaptiskan anak kecil, tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang terjadi dan dilakukan ketika Yesus berusia 8 hari, dia kemudian dibawa dan diserahkan. Mengapa tindakan iman ini penting? Sebab kita mempercayai bahwa anak-anak itu bukan milik kita. Mereka itu pusaka dari Tuhan. Artinya itu adalah milik Tuhan, dipercayakan kepada orang tuanya untuk dibesarkan supaya mereka dapat melaksanakan kehendak Allah di muka bumi ini. Makanya waktu kita menyerahkannya kepada Tuhan, orang tua acknowledge bahwa anak ini adalah milik Tuhan. Dan kita bertanggung jawab, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk membesarkan mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita mau menyerahkan Agatha Evanora Tanpa Soro dalam tangan Tuhan. Mari jemaat kita berdiri, ulurkan tangan buat keluarga ini yang ada di depan. Saya akan serahkan mikrofon ini kepada Bapak Peter. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami berterima kasih kalau Tuhan menganugerahkan kepada kami seorang putri di dalam keluarga kami. Pada siang hari ini, hamba berdoa, kami bersama-sama berdoa, membawa anak kami di hadapan Tuhan. Kami percaya masa depan anak kami ini adalah masa depan yang penuh harapan. Seperti anak panah di tabung para pahlawan, demikianlah anak kami akan melesat untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Hamba-Mu berdoa bagi keluarga hamba-Mu, biarkannya Tuhan menambahkan skill, kemampuan bagi kami sebagai orang tua, supaya kami bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami, memberikan gambar yang baik, gambar yang benar di dalam kehidupan anak-anak kami, supaya mereka bisa mengenal jalan-jalan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di hadapan jemaat kami menyerahkan Agatha Evanora Tanpa Soro ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya anugerah Tuhan turun ke atasnya. Sekalipun dia masih muda, dia akan mendengarkan suara Tuhan. Dia akan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dia akan besar dalam semua proses dan semua yang Tuhan akan bawa dalam kehidupannya. Dan dia akan keluar sebagai pemenang. Dan dia akan melakukan kehendak-Mu di muka bumi ini. Urapan-Mu turun ke atasnya. Selagi dia masih muda, dia akan aware pada karya Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih banyak Bapak. Sekarang kami serahkan Engkau di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa supaya kedua orang tuanya diberi hikmat, diberi pengertian, diberi kemampuan untuk membesarkan anak ini dalam jalan-jalan-Mu. Kami percaya kecukupan, kami percaya semua yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi anak ini telah Kau sediakan Tuhan. Dan tidak akan mengalami kekurangan apapun, dia akan melihat kecukupan dari Tuhan. Karena Tuhan menyertai mereka. Berkat-Mu atas keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Silakan sudah duduk. Kalau anak yang baik-baik kayak gitu, saya kasih tahu papa mamanya 2 atau 3 lagi tambah masih boleh lah ya. Ya. Menurut perhitungan kita selalu kalah voting. Orang percaya kayaknya takut punya tanggung jawab, jadi nggak mau punya anak banyak-banyak ya. Terus orang tanya pada saya, kenapa Jonathan cuma 2? Saya bilang saya telah berupaya, tapi hasilnya cuma 2.
mengikuti Abraham, mengikuti teman-teman yang lain di zaman itu. Aduh, ini hari Minggu terakhir kita di tahun ini dan ini adalah hari terakhir kita di tahun 2023. Saya ingin berkhotbah tentang sesuatu yang saya pikir penting. Saya sudah share ini berkali-kali tapi saya akan ulang lagi buat kita sekalian. Mari kita baca Alkitab kita. Kita akan baca di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43. Saya nggak tahu sudah berapa kali saya berkhotbah dari ayat-ayat ini di tahun ini, tapi kita akan ulang lagi. Saya percaya ada hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita. Yesaya 43, kita akan baca ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Yesaya pasalnya ke-43, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Saya bacakan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan dan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tentu saudara harus tahu bahwa Yesaya 43 ini ada satu paket dalam 26 pasal Yesaya yang disebut pasal nubuatan mesianik. Kalau saudara baca dari Yesaya 40 sampai Yesaya 66. Jadi kalau saudara baca kitab Yesaya, Yesaya itu terbagi dua. Pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-39 itu berbicara tentang bangsa Israel. Tapi begitu dia masuk pasal 40 sampai pasal 46, dia berubah, bangsa-bangsa. Dia kemudian mulai menyatakan tentang rancangan Tuhan untuk seluruh bumi ini. Jadi kalau sudah pelajari, Yesaya 40 dimulai dengan kata ini, bahwa Tuhan datang pada umatnya. Jadi Tuhan melawat umatnya. Makanya kalau sudah baca di Yesaya 40 ayatnya yang ke-7, 8, 9, sudah akan dapat diberkati ini. Lihatlah Allah datang. Dan dia adalah Allah yang berkuasa. Wow. Dia adalah Allah yang memerintah sebagai raja. Itu di pasalnya yang seperti itu. Ada kabar baik yang mereka sampaikan. Tapi kemudian kita membaca 42 dia menceritakan tentang sejarah bangsa Israel. 43 di mana bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai tanda bahwa Tuhan memanggil mereka untuk beribadah kepadanya. Kemudian berjalanlah proses itu. Sama seperti kehidupan orang percaya. Kehidupan kita seperti dalam sebuah perjalanan. Bilang lo perjalanan. Ya hidup kita kayak perjalanan kan. Jalan, sebuah journey. Makanya kita menyebutkannya sebagai sebuah perjalanan kehidupan. Kalau saudara pernah membaca buku atau nonton filmnya. Ada sebuah film yang dibuat atau diilhami dari buku yang berjudul Pilgrim Progress. Tulisan John Bunyan. John Bunyan menulis sebuah buku judulnya Pilgrim Progress. Buku itu bercerita tentang perjalanan orang Kristen sampai kepada kesempurnaan. Dari dia ditebus sampai kepada kesempurnaan. Bagaimana orang Kristen mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan. Gambaran yang sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kemudian mereka ada di padang gurun dalam perjalanan cukup panjang. 40 tahun lamanya mereka berjalan. Tapi di tengah-tengah jalan yang Tuhan sudah tunjukkan buat mereka, tiba-tiba Tuhan bilang begini, enggak, saya mau rubah pendekatannya. Sekarang aku mau membuat jalan baru. Nah ini dia ini, ada jalan baru yang Tuhan buat untuk kita. Dulu kita pikir jalan baru ya kalau kita nggak ada uang dikasih uang dapat aja. Kemudian kita itu dapat lain. Itu jalan-jalan kecil, tapi ada jalan besar yang Tuhan kerjakan buat kita. Dan jalan baru ini powerful, ya kan? Dia bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru, gitu dia. Apa itu yang dibuat yang baru? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, itu yang dia bilang. Aku ingin membuat jalan, jadi Tuhan mau membuat jalan.
Jalan apa yang Tuhan mau buat untuk kita? Jalan apa yang Tuhan mau tunjukkan buat kita? Nah mari saya mau tunjukkan dulu pada saudara, jalan ini ada 3 jalan yang Tuhan siapkan buat kita. Di ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21, jalan yang pertama kita menyebutnya itu adalah sebagai jalan yang berbuah. Kita menyebutnya sebagai fruitful, jalan yang fruitful, jalan yang penuh dengan buah. Dia membuat apa? Jalan di padang gurun, dia buat sungai-sungai di padang belantara, tiba-tiba gurun menjadi subur. Ada hal yang produktif di dalamnya, hal yang luar biasa Tuhan siapkan buat saudara. Siapa percaya bahwa keadaan boleh sulit, tapi orang percaya tetap harus berbuah. Amin. Saudara, yang kita hadapi nanti boleh tantangan, boleh masalah, boleh apa aja. Orang mau bilang tantangan domestik, tantangan internasional, tantangan bagian di dalam kita, tantangan di luar kita. It doesn't matter, karena Tuhan berjanji Tuhan akan membuat kita menjadi umat yang berbuah. Jelas, saudara perlu berbuah, itu jelas. Tapi kemudian yang kedua, ayat yang ke-20 diberitahukan buat kita bahwa jalan ini adalah sebuah jalan yang kreatif. Ada jalan yang tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya. Tiba-tiba burung unta dan serigala bisa sama-sama katanya. Aneh, tidak masuk akal ini. Saya sudah coba-coba cari tahu kira-kira apa artinya ini. Saya buka banyak tafsiran, nggak ada tafsiran yang menjawab yang baik. Saya tarik kesimpulan sendiri aja bahwa Tuhan berkata ada kolaborasi unik ke depan nanti. Ada kerjasama yang saudara tidak pernah pikirkan Tuhan siapkan buat kita. Ada perkara-perkara yang ajaib. Sebab nanti setelah ini sudah mendengar nubuatan yang berkata begini. Tuhan panggil Kores. Tahu Kores? Kores itu raja yang jahat, raja yang tidak masuk akal. Raja yang kejam, itu raja yang bukan raja yang baik. Tapi Tuhan berkata, Kores adalah hambaku. Sebab dialah yang akan membuat umatku kembali ke tanah perjanjian. Jadi bayangkan, Tuhan bisa pakai apa aja. Jadi Tuhan mau beritahu buat kita, jangan berpikir agamawi. Jangan berpikir terbatas, jangan berpikir cuma diri kita sendiri aja. Berpikir luas, Tuhan akan membuka hubungan-hubungan yang luas buat saudara. Ke depan saudara akan ketemu dengan hubungan-hubungan yang kelihatannya janggal, tapi gak usah khawatir. Ya, jangan juga terlalu diperpanjang, saya lihat wajah saudara, oh berarti nanti kita bisa kawin sama agama lain, begitu. Kan ada yang nanya begitu saya. Bukan, yang saya maksud di sini akan ada kerjasama yang saudara tidak pernah pikirkan sebelumnya. Karena nanti yang kita anggap tidak bisa memuliakan Tuhan, mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Serigala, burung unta, itu binatang-binatang yang enggak tertulis sebagai binatang-binatang biasa bagi orang Yahudi kan. Apa di Yahudi ada burung unta? Apa di Israel ada burung unta? Enggak ada. Itu datangnya dari Libanon, datang dari Mesir. Tapi kita kemudian paham bahwa dia berkata begini, akan ada kolaborasi yang luar biasa. Saya menyebutnya jalan yang kreatif. Saya mempercayai Tuhan sedang mempersiapkan buat kita hal tersebut. Tapi yang ketiga adalah jalan yang sifatnya jalan yang disebut jalan pembentukan. Sebab Alkitab bilang begini, ini semuanya untuk memberi minum umat pilihanku. Bilang dulu, memberi minum umat pilihanku. Siapa mau minum dari tangan Tuhan? Amin. Tuhan akan memberi minum umatnya. Ya, Tuhan akan memberi minum umatnya. Tapi ini kata kuncinya. Dia bilang memberi minum umat pilihanku. Kemudian kalau baca, perhatikan tanda bacanya. Titik 2 gitu, titik koma gitu. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jalan di depan tetap merupakan jalan pembentukan. Formations way. Tuhan sedang bentuk kita. Kita perlu ada pembentukan-pembentukan yang Tuhan akan siapkan kita. Sebab Tuhan sedang membangun kerajaannya kembali. Sedang menata ulang. Dia sedang membentuk kerajaannya. Dia sedang membentuk umatnya begitu rupa. Kalau saudara mau masuk pada jalan Tuhan ini, saudara harus siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Sebab jalan ini adalah jalan pembentukan. Jalan ini bukan jalan yang biasa-biasa. Jalan ini jalan pembentukan. Siapa yang tidak mau dibentuk, dia akan tergelincir. Tapi orang yang mau dibentuk, mereka akan diform. Tidak enak dibentuk. Siapa bilang dibentuk enak? Gak enak. Gak enak. Cara berpikir kita diubah. Ego kita dihantam. Kesombongan kita dihancurkan. Gengsi kita dirusakkan. Sudah bisa bayangkan. Kalau Tuhan mulai bentuk kita, Tuhan mau jadikan kita sebagai alat kemasyurannya.
Jadi dia kemudian akan membentuk kita. Jalan pembentukan masih berlangsung buat kita. Gereja jangan berkata bahwa sudah selesai. Ada orang pikir dia sudah sempurna. Ya, kalau datang orang yang lemah datang di sekitar dia mau usir itu orang lemah. Dia kemudian berkata yang enggak mengenai orang yang lemah imannya. Paulus mengingatkan kita, kalau saudara baca di Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dia berkata begini, janganlah kamu ya mengukur orang lain menurut ukuranmu gitu saja. Supaya kamu tidak menghakimi orang. Dia bilang jangan menghakimi orang, terimalah semua orang seperti Tuhan telah menerima kita. Paulus beritahu memang orang punya banyak kelemahan. Sebab semua kita masih dibentuk. Amin. Saya pun masih dibentuk. Orang yang mau cari nyaman gak mau dibentuk. Mereka mau selesaikan begitu aja. Tapi Alkitab beritahu buat kita. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tapi kan ini jalan. Tapi kalau langkah prakteknya apa? Praktisnya buat kita apa? Oke, sekarang kita pergi ke langkah praktis. Jalan apa yang Tuhan mau berikan buat kita? Mari kita pergi ke kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani 10. Kita akan baca ayatnya yang ke-20. Ayat dari 19 lah kita baca. Ya. Sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayatnya ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Jalan apa yang Tuhan siapkan buat kita? Nah mari kita lihat dulu. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam apa? Tempat kudus. Karena ia telah apa? Membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Terjemahan yang tepat untuk dirinya sendiri adalah tubuhnya. Kalau sudah lihat terjemahan bahasa Inggris, his flesh kata yang dipakai. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan oleh dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan dan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati semakin dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Coba lihat dulu ada dua kata yang dipakai di situ ayatnya. Yang ke-20, ia telah membuka apa? Jalan baru buat kita. Ada jalan, ada jalan. Nah, tapi bukan cuma ada jalan. Nah, di ayatnya yang ke-21, dia bilang begini, kita bukan cuma punya jalan, yaitu Kristus tubuhnya, kita mempunyai seorang imam besar. Nah itu, tahu artinya imam besar? Sudah saya pernah ajarkan pada saudara, tapi saudara tidak ingat. Imam besar artinya adalah apa? Perintis, pionir yang berjalan di depan. Jadi sebelum Tuhan membawa umatnya ke sebuah tempat, imam besar jalan dulu. Baru kemudian dia datang menjemput umatnya, berjalan di jalan yang telah dia ketahui. Sebab arti dari imam besar adalah pionir. Tahu pionir enggak? Pionir. Dia yang berjalan di depan. Jadi lihat, ada jalan, ada pembawa jalan. Ada jalan, ada pionirnya. Jadi dia beritahu buat kita, hey ini udah ada jalan baru, ada pionirnya. Siapa pionirnya kita? Yesus. Dia adalah imam besar kita. Tentang Yesus sebagai imam besar, saudara boleh mundur ke belakang dari pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dari kitab Ibrani. Beritahukan pada kita bahwa Yesus adalah imam besar yang lebih besar dari imam besar Harun. Dia adalah imam besar yang tidak mempersembahkan darah anak domba, tapi dia mempersembahkan darahnya sendiri. Dia adalah imam besar yang telah berjalan melewati tabir
Dia telah imam besar yang telah berjalan melewati dari dunia yang fana masuk kepada dunia yang tidak fana. Dari alam natural masuk ke alam rohani. Bahkan ditulis dengan jelas, dia adalah imam besar yang telah melintasi segala langit. Artinya begini, tidak ada jalan di dunia ini yang belum pernah dia lalui. Kesulitan apa yang saudara hadapi? Jalan buntu apa yang saudara hadapi sekarang ini? Yesus sudah melewati semua jalan itu. Tidak ada jalan yang belum Yesus lalui. Makanya disebut dia adalah imam besar yang telah melintasi segala langit. Saudara boleh baca itu di pasalnya yang keempat ayat 15, 16. Pasalnya yang kelima saudara bisa lihat. Konteks dia adalah imam besar. Dan dia berjalan buat kita. Jadi yang pertama sudah ada jalan. Yang kedua sudah ada yang menuntun jalannya. Nah sekarang bagian kita apa? Harusnya lebih gampang kan buat kita. Tapi itu masalahnya. Di dalam perjalanan, saudara harus memutuskan. Saudara harus memutuskan. Di perjalanan ini, saudara harus tahu saudara berjalan di hadapan siapa. Makanya, coba kita perhatikan baik-baik. Ini Alkitab kalau tulis, Alkitab tulisnya tertata rapi kok. Coba kita lihat itu. Ada kata marilah. Coba carilah kata. Ada 3 kali kata marilah muncul. Ya. Terjemahan bahasa Inggris bilang should, kita harus. Tapi bahasanya kita adalah marilah kita. Coba kita lihat ya. Kata yang dipakai di situ adalah ayatnya yang ke-22. Karena itu apa? Marilah kita. Itu satu yang pertama. Yang kedua muncul di ayatnya yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, pengharapan kita. Dan kemudian ayat 24. Dan marilah apa? Kita saling. Nah itu kata. Nah itu kalau ada kata marilah dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat apa? Kalimat ajakan. Saudara harus membuat pilihan. Pilihannya ada pada saudara. Masuk ke tahun baru ini, saya mau menyerahkan pilihan ini pada saudara. Pilihan apa yang harus kita ambil dalam kehidupan kita? Di tahun 2024. Pilihan apa yang harus kita ambil? Dia beritahu, hey marilah kita. 3 kali kata marilah kita muncul. Mengapa? Karena sudah ada jalan. Sudah ada yang mendahului kita. Jadi harusnya kita ikutin aja. Bagian yang paling, kalau saya pakai bahasa enak ya. Bagian yang paling enak dari orang percaya itu adalah kita mengikuti Yesus yang telah berjalan di depan kita. Sudah ada patternnya, sudah ada polanya, sudah ada jalannya, sudah ada contohnya. Kalau kita bahasa sekarang, kita sudah nonton filmnya ini. We watch this movie, kita udah lihat jalannya. Tapi masalahnya orang percaya, seringkali tidak mau lihat jalan itu, kita tergoda lihat jalan lain. Coba mari kita lihat, jalan apa yang Tuhan suruh kita masukin. Dari kata marilah itu. Yang pertama adalah di ayatnya ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Nah, itu kata yang penting. Marilah kita apa? Menghadap Allah. Ketahuilah hidup kita ada di hadapan Allah. Kita berbicara di hadapan Allah. Kita melayani di hadapan Allah. Kita bekerja di hadapan Allah. Kita hidupi kehidupan kita di hadapan Allah. We are at presence with God. Itu bahasa yang dipakai dalam istilah Latinnya itu adalah coram Deo. Tahu artinya coram Deo? Coram Deo itu artinya adalah di hadapan Allah. Jadi Alkitab kasih tahu buat kita bahwa hey, hal yang pertama, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Bilang dulu, tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Sekali lagi, tulus ikhlas. Ada satu hal yang udah jarang diajar pada orang percaya sekarang. Karena kita terlalu banyak memilih, kita diajar lebih cerdik dan kurang tulus. Kita kadang-kadang pintar, kita jadi jago sangat pintar memilih. Kita tahu yang mana, kita bisa bedakan pengajaran sesat dengan tidak. We are so keen to have a precise moment untuk tahu mana benar, mana salah. Tapi hati kita nggak tulus. Ketulusan kita yang kurang. Orang jadi kurang tulus. Memberi jadi kurang tulus. Datang hanya soal jam ibadah jadi kurang tulus. Hanya soal yang kecil kita jadi kurang tulus. Hanya perkara yang tidak sesuai dengan kita jadi kurang tulus. Ketulusan kita sangat bergantung pada apa yang menguntungkan kita. Itu bukan tulus namanya. Itu bulus namanya. Tahu bulus ya? Nggak tahu bulus ya?
Kalau dibilang otak bulus itu apa? Cari aman. Bulus kan seperti kura-kura gitu kan. Kepalanya keluar, tapi begitu ada apa-apa langsung masuk. Apa-apa yang dianggap tidak menguntungkan dia langsung masuk ke dalam kepalanya. Tidak mau berpikir. Ya toh? Tapi begitu keluar bicaranya banyak sekali. Kita sebagai orang percaya mesti tahu bahwa Tuhan mencari orang-orang yang berhadapan dengan dia. Yang mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Saya mau memasuki tahun 2024 ini di hadapan Tuhan. Saya mau berjalan di hadapan Tuhan. Saya mau berkata, God, I want to walk before you. Aku mau berjalan di hadapanmu. Saya mau berjalan di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus. Dengan keyakinan iman yang teguh. Bagaimana iman saudara? Saya sudah katakan, iman kita tidak boleh iman agamawi. Iman kita adalah iman yang digerakkan oleh hubungan. Jadi kalau mau tahu iman seseorang, tanya hubungannya dengan Tuhan, gitu aja. Sebab iman kita adalah iman yang digerakkan oleh kasih. Iman kita bukan cuma sekedar percaya, tapi kita hidup di dalam kasih. Nilai moral daripada iman adalah benar dan kasih. Itu jelas, kebenaran dan kasih. Dua hal itu yang menjadi nilai moral dari iman. Iman kita selain dia benar, dia harus didasarkan pada hubungan kasih. Coba kita baca ayatnya. Di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-6. Coba kita baca ayat tersebut. Paulus beritahukan pada kita, ya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, itu soal covenant pada zamannya. Kitab Galatia mempertentangkan soal bersunat dengan tidak bersunat karena ada pengajaran yang berkata jadi Kristen mesti sunat. Paulus bilang enggak perlu. Paulus bilang kita menjadi percaya karena Kristus. Sunat tanda lahiriah enggak penting. Jadi kemudian dia bilang soal bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Sebab dalam Kristus hal bersunat tidak bersunat itu tidak mempunyai apa? Suatu arti. Hanya, nah ini dia ini. Ini dia apa? Hanya iman yang apa? Iman yang apa? Bekerja oleh apa? Kasih. Hanya iman yang didorong oleh kasih, yang dimotori oleh kasih, yang digerakkan oleh kasih, yang terinspirasi oleh kasih. Iman yang nyawanya adalah kasih. Kalau iman saudara bukan nyawanya kasih, iman saudara hanya nyawanya supaya dapat menerima sesuatu yang bagus buat saudara, tapi bukan karena hubungan, itu bukan iman yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki iman yang lahir dari Kristus yang diam di dalam saudara. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus. Hidup karena percaya dengan imannya Yesus Kristus. Itu terjemahan lebih tepat. Bagi kita hidup karena percaya karena di dalam kita ada Yesus yang ingin beriman bersama-sama dengan saudara. Saudara beriman bersama dengan dia. Artinya iman saudara sesuai dengan kehendaknya. Saudara beriman untuk menemukan, mencapai, mendapatkan, bergerak di dalam kehendak Tuhan. Itu dia. Iman. Jadi yang pertama kita harus menghadap Tuhan. Saudara mau berjalan di hadapan Tuhan? Tahun 2024 berjalanlah di hadapannya. Be transparent before Him. Jadilah transparan di hadapan Tuhan. Tuhan mau menuntun saudara. Kerinduan Tuhan menuntun saudara. Orang suka tanya, Tuhan mau berkati saya apa tidak? Ya ampun, sebelum apa-apa Tuhan sudah berkati saudara kok. Saya sudah mengajarkan kepada kita sekalian bahwa berkat itu bukan upah. Berkat itu adalah pemberdayaan Tuhan. Tuhan mau berkati saudara sebelum saudara bikin apa-apa bahkan. Ya, Tuhan memberkati manusia. Yang kedua, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang apa? Pengharapan kita. Kalau ini kita diminta untuk berjalan pada tujuan Tuhan. Sebab pengharapan itu artinya tersambung pada tujuan. Udah tahu ya? Arti pengharapan artinya apa? Tersambung pada tujuan. Kita sudah tahu pengharapan itu punya arti, dia punya arti sudah sangat jelas, tersambung pada tujuan. Bahasa Ibraninya tikwa, sudah jelaskan kepada saudara, kata tikwa itu punya pengertian
tali atau kabel yang menghubungkan sesuatu. Dan setiap kali Tuhan berbicara pengharapan, dia selalu menceritakan tentang apa? Masa depan. Dia selalu menceritakan tentang rancangannya, tujuan-tujuannya. Jadi harapan itu berhubungan dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, orang suka tanya pada saya, bagaimana saya tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi? Kalau secara umum jelaskan, tujuan Tuhan jadikan manusia supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya dan memerintah bersama dia. Tapi kan ada tujuan-tujuan pribadi saudara ada di dunia ini. Kalau itu saya tidak tahu apa tujuan Tuhan buat saudara. Jangan tanya pada saya. Karena saya juga lagi sibuk cari tahu tujuan Tuhan pada saya. Jadi jangan coba-coba tanya pada saya. Dan hamba Tuhan yang mau so tahu urus itu dia akan kehilangan tujuannya. Saya yakin hamba Tuhan yang tahu persis tanggung jawabnya. Dia akan ajari orang percaya untuk bergaul dengan Tuhan. Supaya orang percaya menemukan sendiri tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Halo. Alkitab bilang kita ini mempelai Kristus. Betul nggak? Coba bayangkan kalau istriku mau tahu yang saya mau, terus dia tanya orang lain, bayangkan. Bayangkan. Dia mau tahu isi hatinya Jonathan kayak apa. Dia bertanya ke Pak Robert, Pak Jonathan mau apa? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Tersinggungku itu. Marah Kak. Untung Tuhan kita nggak gampang tersinggung. Bayangkan kita ini manusia mau tanya kehendak Tuhan untuk pribadi kita. Kita sibuk tanya orang. Apalagi kita mau tahu tujuan Tuhan, kita buka YouTube. Yang nggak ada nyawanya, YouTube jadi jawaban buat kita. Bayangkan kok, Google. Kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena kita pikir tujuan Tuhan pada kita bentuknya informasi. Padahal tujuan Tuhan buat kita bentuknya kehidupan. Kita maunya informasi aja. Enggak. Tapi memang Tuhan akan beritahukan pada kita. Tapi Tuhan kalau dia memberkati kita ada hidupnya di dalamnya. Kalau dia beritahu tujuannya pada kita ada hidupnya di dalamnya. Kalau Tuhan kerjakan sesuatu selalu memiliki bobot kehidupan Tuhan di dalamnya. Nah itu. Sebagai ayat supaya saudara tahu bahwa saudara perlu cari tahu sendiri kehendak Tuhan. Jangan kau tanya-tanya pendeta itu. Jangan kau tanya-tanya hamba Tuhan yang lain. Buka ku Alkitabmu. Berdoa kau. Dengar dari Tuhan. Tidak mau kayak gitu, dari jalan pintas. Serius. Makanya orang suka cari yang namanya nabi-nabi itu. Supaya kita tunggu. Tuhan mau apa buat saya? Nabi-nabi tinggal ngomong aja seenaknya apa yang di kepalanya. Kau putuskan sendiri. Tapi kalau kau dengar dari Tuhan, lain. Karena dia bekerja dari dalam. Tahun 2024 ini, jangan kembali di zaman jahiliyah. Sudah masih kembali di zaman dahulu kala di mana hanya orang-orang pintar katanya yang punya suara Tuhan. Kita baca Alkitab. Mazmur 25. Ayatnya yang ke-14. Tuhan bergaul karib. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan apa? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan suka beritahu perjanjian. Tapi ada kata kunci di situ, karib. Bilang dulu bergaul karib. Bergaul karib. Bergaul karib itu sudah tidak ada itunya. Tidak ada apa? Tidak ada tensin-tensinnya sudah tidak ada tuh. Sudah tidak ada main perasaan di situ. Yang ada di situ adalah keterbukaan, jujur, berkata apa adanya, benar. Itu pengertian karib di situ sangat dekat. Ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan mau kasih tahu apa yang bakal terjadi di tahun 2024 buat saudara. Untuk saudara. Ya. Dia juga mau beritahu buat saya. Ya. Nah, itu penting buat kita. Sekarang, ini yang berikutnya. Setelah kita berjalan di hadapannya, yang kedua, sekarang kita tetap tersambung pada tujuan-tujuannya. Tuhan tidak pernah ganti tujuannya. Tujuannya tetap sama.
prosesnya bisa berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya saudara bakal jadi serupa dengan Kristus dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Tapi Dia punya proses akan berbeda. Saudara perlu memikirkannya. Sekarang yang ketiga, marilah kita. Kembali ke ayat yang tadi, di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Yang ketiga adalah marilah kita apa? Saling menasehati. Itu, sekarang ayatnya ke-23 sekarang. Coba. 23, ayat 24 sekarang. Ini dia. Dan marilah kita saling apa? Memperhatikan. Nah, ini yang ketiga ini. Saling memperhatikan. Berarti yang penting yang ketiga, yang perlu buat kita di perjalanan ini adalah fellowship. Bersama. Kita harus ada bersama-sama dengan orang. Fellowship dengan keluarga kita, komunal kita, jemaat kita. Bersama-sama dengan orang percaya. Kita harus punya komunal. Saya mau ingatkan pada saudara, komunal penting buat kita. Makanya saya menyarankan saudara yang belum berKK, tahun 2024 masuklah KK. Saudara lihat saya, kenapa? Penting. Penting buat saudara. Karena orang semakin mementingkan dirinya sendiri. Ya. Mau tahu kenapa kekristenan di negara-negara barat mengalami kemunduran? Tapi di negara-negara Asia, kekristenan berjalan dengan baik. Tahu apa sebabnya? Di negara barat orang sangat individual. Orang sangat menyendiri. Orang sangat isolation diri mereka. Isolate themselves. Tidak mau bergaul sama orang. Berpikir hanya untuk diri mereka sendiri. Individualistis. Semuanya me aja. Aku aja. Aku aja. Orang lain gak penting. Mari saya beritahu pada saudara. Alkitab ajarkan kepada kita. Dari konsep marilah tadi itu. Marilah kita. Sekarang yang ketiga adalah mari kita saling memperhatikan. Bilang dulu saling memperhatikan. Sekali lagi, saling memperhatikan. Nah, kata saling memperhatikan ini bukan dikritisi, bukan. Jadi saya perhatikan kok, makanya saya lihat kalau bajumu jelek saya kasih tahu kok. Ini saya mengasihi kau tapi dandananmu tidak bagus hari ini. Mungkin boleh juga, tapi kayaknya bukan itu deh yang dicari. Sebab kata saling memperhatikan ini ada kata supayanya kan. Hendaklah kita apa? Saling memperhatikan supaya kita apa? Saling mendorong. Bilang dulu mendorong. Ah, sayangnya Indonesia punya kata mendorong. Sebab kalau cuma kata mendorong kita mesti pilih. Ini mendorong dengan untuk menjatuhkan atau mendorong untuk maju? Pilih dulu. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris jelas ini adalah dorongan untuk kemajuan. To encourage, consult, mendorong orang lain untuk maju di dalam Tuhan. Jadi sekarang bagian kita adalah memperhatikan kepentingan orang lain dan mendorong orang lain di dalam hal-hal yang baik. Mari tahun 2024 kalau ada saudara yang belum pernah melayani, mari terlibat dalam pelayanan. Kita punya moto tetap asa. All saints arise, arise all saints tetap merupakan kita punya tujuan. Orang percaya semuanya harus bangkit dan terlibat dalam pelayanan. Pakai kesempatan apa aja untuk melayani. Kalau saudara mungkin punya restoran, layani orang-orang yang ada di situ. Layani pegawaimu, layani orang yang datang. Kalau mungkin saudara ada kerja di mana, di outlet, retail, di mana saudara ketemu dengan orang, pakai kesempatan untuk melayani. Semua orang percaya harus terlibat dalam pelayanan. Kita harus jadi orang yang punya apa itu? Punya itikat untuk mendorong orang lain menjadi lebih baik. Selalu berpikir begitu, orang lain mesti jadi jauh lebih baik. Amin. Haleluya. Tahun 2024 pikirkan itu. Jadi itu langkah praktis. Kalau sudah cuma pikir dirimu sendiri terus, bertobatlah. Manusia kalau dia sombong, dia akan memikir dirinya sendiri. Kemarin dari
ada dari WA yang masuk di pastoralnya kita menceritakan tentang kenapa Eropa mengalami kemunduran. Terus ini yang ditulis di dalamnya. Eropa mengalami kemunduran ketika 6 juta orang Yahudi dibantai. Sejak hari itu Eropa mengalami penurunan. Tapi saya membacanya jauh sebelumnya. Bahwa Eropa telah mengalami kemunduran ketika kapal Titanic tenggelam. Pernah tahu cerita kapal Titanic tenggelam karena apa? Pernah tahu karena apa? Karena kesombongan yang membuatnya. Mereka menulis berita pada peluncuran kapal Titanic pada tahun 1911. Waktu diluncurkan pertama kali untuk mengarungi New England dari Inggris pergi ke Amerika. Tebak apa yang terjadi? Dia tenggelam pada hari pertama dia mulai berjalan. Padahal sebelumnya waktu mereka sedang jual tiketnya, marketing menulis besar-besar tentang kapal Titanic. Di hampir semua majalah, surat kabar yang beredar di Inggris. Tulisannya berbunyi begini, a ship even God cannot sink. Tulisannya adalah sebuah kapal bahkan Tuhan tidak dapat menenggelamkannya. 11 tingkat panjang 150, besar, itu humongous. Yang naik di atas 5.000-an orang. Sekarang sudah ada kapal yang lebih besar daripada itu kan. Sekarang ya. Tapi coba saudara bayangkan, hari itu dia dalam pelayaran pertamanya tenggelam. Terus tenggelamnya dia lucu banget. Gak ada orang yang percaya bahwa dia mau tenggelam. Karena mereka pikir dia tidak bisa tenggelam. Itu lucu ceritanya, itu memang benar. Jadi waktu kemudian pertama dia tabrak iceberg itu, kemudian lambung kapalnya mulai bolong, kemudian jolting sedikit, goyang sedikit. Mereka lagi dansa-dansa, senang-senang dansa-dansa. Tiba-tiba goyang sedikit. Cuma goyang. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan, dansa lagi. Padahal semua tenggelam ini. Makanya kapal terdekat itu Carpathia namanya, yang cuma berapa mile, sekitar 2,5 mile. Udah jauh tuh 2,5 mile, dekat itu. Dari sini pergi ke Panakukang barangkali itu toh. Udah jauh, itu harusnya dekat. Tapi karena mereka berpikir, enggak mungkin lah, mana mungkin. Orang sombong selalu berpikir, mana mungkin percaya pada Tuhan. Mana mungkin menyerahkan dirinya pada Tuhan. Mana mungkin. Jadi mereka enggak tolong, bayangkan. Sampai tenggelam betul tuh kapal. Yang selamat hanya orang yang lompat duluan, yang kemudian mulai sadar kapalnya udah enggak beres. Mereka lompat keluar, yang lain tetap, a ship even God cannot sink. Kesombongan manusia kadang-kala berpikir bahwa dia sanggup dengan kemampuannya sendiri. Mau tahu, orang yang sangat bergantung pada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mau menolong orang lain. Benar banget itu. Ini memang humanis, tapi memang benar. Orang semakin rohani, semakin mau menolong orang lain yang susah. Tapi itu memang kata Alkitab kan. Alkitab berkata buat kita, yuk kita saling mendorong, saling menasehati, saling menguatkan. Sebab nanti ke depan waktunya tambah sukar. Ya, soal diberkati semua tetap, tapi waktunya tambah sukar, itu aja. Kita harus saling menolong. Tolong jangan sampai egois, jangan kamu cuma tarik untuk dirimu sendiri. Sebab perjalanan ini adalah perjalanan yang sudah dekat pada tujuannya. Sebab dia bilang gini, sebab kita hidup di zaman akhir. Kita hidup di zaman akhir. Tidak mungkin lagi, jangan buat kesalahan yang gak penting-penting lagi. Jangan buat pilihan yang gak perlu-perlu lagi. Pilihlah apa yang Tuhan tawarkan buat kita. Dia tawarkan begini, di jalan ini. Hei, berjalanlah di hadapanku. Di jalan ini, tetaplah pada tujuan yang kuberikan kepadamu. Di jalan ini, teruslah saling mengasihi. Teruslah saling membantu orang lain. Tolonglah orang lain. Itu jalan baru yang Tuhan berikan buat kita. Jalan itu adalah jalan menuju kepada tujuan Tuhan. Akhirnya tahun 2024 kita mengalami jalan yang terbuka oleh Tuhan. Ada dari saudara yang bakal cerita pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ada beberapa dari saudara saya tahu persis tahun ini
Kamu akan menemukan bisnis-bisnis yang unusual. Unusual business, bisnis yang tidak biasa. Saudara akan bersaksi pada saya. Ada orang-orang dari saudara yang hadir saat ini, yang satu-satu akan berkata ini, bisanya saya alami ini. Ada beberapa orang dari saudara akan diberkati begitu rupa, sampai kamu lupa kesusahanmu. Ada beberapa dari saudara yang saya yakin sekali, berdoa sekian lama untuk terobosan rohani, saudara akan alami di depan matamu. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang berkata begini, aku membuat jalan bagimu. Aku membuka jalan bagimu. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Karena ini adalah covenant kita dengan Tuhan. Boleh saya minta? Maafkan. Mari kita berdoa. Saudara siapkan perjamuan. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk. Kita akhiri tahun 2023 dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus untuk antisipasi bahwa kita akan masuk bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang berkata begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka aku dan Bapa akan datang kepada mereka dan diam di dalam kehidupan mereka. Mari ambil roti dan anggur saudara sementara saudara mempersiapkannya. Kalau saudara boleh bangkit berdiri, boleh menyanyi satu lagu, any song. Adakah dari saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur? Saudara boleh angkat tangan supaya saudara dilayani dalam ruangan ini. Kalau ada yang belum, semua sudah siap. Mari kita nyanyikan lagu ini. Itu bagian. Tahun 2024 adalah negeri perjanjian buat kita. Kita akan masuki, kita akan duduki, kita akan kelola apa yang Tuhan berikan buat kita. Sebab negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal tahun sampai akhir tahun. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu,
maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu dan anggurmu. Sehingga engkau akan makan menjadi kenyang. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berjanji bahwa kita makan dagingnya dan minum darah. Dia akan datang bersama Bapa, bersekutu dengan kita. Supaya perjanjiannya terlaksana untuk kita. Roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari dengarkan kata firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh Kristus Dia telah menanggung penyakitmu, kutukmu, semua kelemahanmu. Dan tubuh ini menjadi tubuh pelaksana kehendak Tuhan yang sempurna. Mari bersekutu dengan tubuh Kristus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kita tidak perlu terkapar lagi, tapi kita dapat bangkit karena Dia telah ignite our bodies with His body. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan Ia mengambil cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Mari bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari ambil waktu bersyukur pada Tuhan beberapa saat ini. Bersyukurlah pada Tuhan. Yes. Syukur kepada Tuhan. Thank you Lord. Thank you for your goodness. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil waktu bersyukur pada Tuhan. Karena jalan baru yang terbuka buat kita. Bersyukur pada Tuhan karena jalan itu adalah dirinya sendiri. Tubuhnya sendiri. Adalah darahnya. Darah Kristus dan tubuh Kristus telah dicurahkan menjadi jalan buat kita. Kita dapat berjumpa dengan Bapa. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Yes. Beberapa orang akan penuh dengan Roh Kudus tahun ini. Kamu akan penuh dengan Roh Kudus dengan cara yang berbeda. Kamu akan kembali dipuaskan oleh Tuhan dengan cara yang khusus. Ada terobosan-terobosan baru terjadi dalam kehidupan rohanimu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam apapun yang kau kerjakan. Tuhan menyertai engkau. Arabasyata. Untuk Rock Makassar akan ada perluasan-perluasan yang Tuhan akan kerjakan. Gereja ini akan diperluas oleh Tuhan. Tuhan berkata, kembangkan kemah-kemahmu, perluas patok-patokmu. Tuhan berkata bahwa ini bukan lagi saatnya untuk menjadi mandul dan tidak berbuah. Ini musim berbuah bagimu, kata Tuhan. Kamu akan lihat ada banyak perkara-perkara ajaib terjadi. Dalam bisnismu kau akan berbuah. Dalam pekerjaanmu kau akan berbuah lebat. Yes. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you.
Saya beri kesempatan saudara menyampaikan doa-doa pribadimu pada Tuhan. Komitmenmu kepada Tuhan. And this new year, you want to answer this. With our face lifted high. Because you are God. We lifted our face because our Redeemer is close. We lift up our face because I see the King of Glory. We lift up our eyes to see that you rule and reigns over everything in our lives, Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you for your beginning. Terima kasih. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Yes. Trust the mercy of God be upon you. Semua orang berhubungan dengan Tuhan, nikmati. Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan menuntun engkau secara pribadi. Dia yang berjanji bahwa Dia akan menunjukkan kepadamu perjanjian-perjanjiannya. Dia adalah Tuhan yang mau menarik engkau untuk karib dengan Dia. Thank you, Lord. Have mercy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Bapa, berkati umatmu, aku berdoa. May the blessings of the Lord be upon these people. Aku berdoa engkau bekerja melalui mereka dalam kehidupan mereka. Lord, enlarge their capacity to receive from you, I pray. May they know you, may they know your ways, they know the way you work, Lord, I pray. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapa di sorga. Mari sekarang kita bersama-sama berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bukan dengan cara tradisi, tapi berdoalah supaya kerajaannya datang di muka bumi ini. Kehendaknya terlaksana di muka bumi ini. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Stop dulu, salaman orang di kiri kanan katakan, it's good to be in His presence. Berbahagialah. Mantap. Lanjut. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari sekali lagi kita tetap tinggal berdiri, kita nyanyikan satu puji. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa persembahan. Bagi umat Tuhan, kami di gereja kami tidak mengedarkan kotak persembahan, tapi kami ada persembahan, kalau mengisi persembahan ada di belakang, masukkan dalam amplop. Kita masuk ke dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Pada siang hari ini kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mendapatkan pesan yang baru, paradigma yang baru, kami mau hidup lebih lagi mengenal Engkau, kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau simpan firman dalam hati dan pikiran kami, dan kami menjadi pelaksana daripada kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk di penghujung tahun ini kami boleh adalah kasih karunia Tuhan. Di tahun 2023 Tuhan menyertai kami dan kami percaya di tahun 2024 Tuhan juga menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dan kami menjadi berkat untuk kota ini supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dikenal. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan, amin. Sampai kita memberikan persembahan, saya mengajak kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. All my life you have been faithful. All my life you have been so
yang berulang tahun minggu ini? Saya diberitahu ada Ibu Leni Leo berulang tahun. Ada sih. Oke, Ibu Leni, kita mau berdoa lagi yang lain? Anyone? Yang berulang tahun hari ini? Kita mau berdoa buat Ibu Leni, ya beliau juga baru mengalami hal yang lain, nggak ada? Natalia. Siap. Gak apa-apa pas akhir tahun kita berdoa buat ulang tahun sekali-sekali. Let's do this. Hai. Oke. Mari kita berdoa memberkati Ibu Leni Leo dan kemudian Jeremy dan namanya siapa deh? Natalia. Hai Natalia. Oke lah kita berdoa. Mari. Bapak kami berdoa buat saudara-saudara kami ini yang Tuhan tambahkan usia setahun di bulan Desember ini. Di akhir tahun ini kami berdoa supaya berkat-Mu turun ke atas mereka. Berdoa buat Ibu Leni supaya Tuhan jamah dia, Tuhan memberkati dia. Perluas dia dari dalam, pakai kehidupannya. Aku berdoa, Tuhan gantikan ratapannya menjadi tarian. Hal-hal yang telah menghalangi dia untuk mencapai tujuan dalam kehidupannya. Aku berdoa, dia mengalami breakthrough dalam kehidupannya. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat Jeremy. Terima kasih buat anak ini. Aku berdoa sekalipun dia masih muda, Tuhan mengurapi dia dan pakai dia Tuhan. Anak ini akan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati. Juga berkati Natalia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya dia dijamah oleh Tuhan. Dia bertumbuh di dalam Tuhan. Dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Bless these people Tuhan. Berkati. Mereka berhasil di sekolah-sekolah mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu. Warisilah 2024. Dengan percayaan penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai engkau. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, bisnismu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan. Bagi semua orang yang kamu jumpai karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam di dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati oleh Tuhan berkata bersama-sama. Amin. God bless you.